Makin gila ya, AI trading. AI ini bisa memprediksi hingga sangat presisi atau biasa disebut dengan sniper entry. Jadi kita langsung saja ini di samping ya, ini aplikasi BitUnix teman-teman. Teman-teman bisa langsung menggunakan link yang ada di deskripsi untuk mendaftar ataupun download saja aplikasinya melalui Play Store ataupun App Store, dan jangan lupa kode referralnya CWMB. Oke? Nah, lanjut teman-teman. Teman-teman lihat ya, memang nggak selamanya profit menggunakan AI trading ya teman-teman ya, tapi kalau teman-teman lihat sekali cuan itu lebih banyak ketimbang loss. Dalam artian misalnya kita loss 2 dolar, loss 2 dolar gitu kan. Itu kan tergantung resiko yang kita set setiap kali pasang posisi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru mulai bisa set 1 dolar saja ya. Jadi modalnya minim banget. Nah, sekali cuan bisa 5 dolar. Jadi ketutup semuanya seperti itu ya teman-teman ya. Di sini, teman-teman mau lihat di sini ada entry price-nya 105.208,9. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian BTC USDT-nya. Kita lihat bahwa benar, teman-teman. Ini sangat presisi banget. Nah, ini ya. Ini kotak-kotak yang saya gambar ini, saya menggunakan handphone sekarang karena teman-teman tahu yang loss-loss yang tadi saya barusan kasih lihat itu bukan karena sebenarnya itu cuan, tapi ya saya agak gimana ya, sudah diperingati. Nanti deh saya jelasin ya kenapa ada kotak-kotak kayak gini, kemudian ada garis-garis gini. Saya matikan dulu, ini namanya volume profile teman-teman ya, saya matikan dulu yang di bawah RSI, dan ini kotak-kotaknya memang sudah ada di AI nanti ya, kotak-kotak ini ya. Teman-teman lihat, tadi berapa? Ini dia. Di candle ini yang ada S-nya teman-teman, itu adalah saya pasang posisi, tuh lihat. High dari candle ini adalah 105.282 dan saya dapatnya di mana 105.208 ya, ngeri banget. Kemudian dia turun, memang tidak dapat harga paling bawah, tapi risk reward rasionya sudah sangat tinggi teman-teman ya, sehingga nggak heran kalau sekali cuan itu bisa sampai 5 dolar. Ini tergantung resiko yang teman-teman taruh ya teman-teman ya. Jadi jangan yung 5 dolar buat apa, tapi misalnya kamu taruh 1 dolar ya, dan kamu risk rewardnya 1 berbanding 3, jadi sekali cuan bisa 3 dolar. Bayangin kalau kita sudah di step 100 sampai 200 dolar ya. Tapi ingat, nanti step by stepnya. Sekarang saya akan hapus ini dulu. Kenapa saya hapus ya? Karena ini sudah menurut saya butuh update baru dari AI-nya. Ini nggak perlu hapus sih sebenarnya ya. Nanti kita update saja ya. Ini teman-teman ya. Biasanya saya menggunakan ChatGPT, tapi kali ini saya akan coba menggunakan DeepSeek ya teman-teman ya. DeepSeek, DeepSeek ya, sama sih kurang lebih dengan ChatGPT, dia kan saingan. Jadi ChatGPT saya trading Ethereum, dan di DeepSeek ini saya coba pakai Bitcoin, dan rupanya dia dapat sniper entry. Apakah hanya kebetulan belaka? Oleh karena itu kita bakal reset. Makanya jangan lupa subscribe channel ini. Ini saya sudah seperti biasa teman-teman ya. Jadi dari awal mula, karena saya nggak mau ngebangunnya dari nol lagi ya, seperti yang teman-teman tahu, AI ini kalau kita mau sama dia diskusi teknikal ya, kita harus ngomongin SNR itu apa atau apa supaya dia makin nangkep, makin pandai. Oleh karena itu saya pakai promptnya Sutrisno, itu udah ada di video sebelumnya. Saya tinggal copy paste ke sini saja promptnya. Seperti biasa saya uploadkan 3 gambar time frame untuk dia analisis. Tapi entah kenapa dia hanya analisis 1 hour dan 4 hour ya teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat ya. Dia akan membedah satu persatu. Nah, di sini saya ingin ditekankan, Yung, apakah pasti kita cuan pakai AI ya teman-teman? Pertanyaannya banyak masuk seperti itu. Jawabannya enggak teman-teman. Jangan ada ketergantungan dengan AI. AI itu ibarat kata asisten kita teman-teman. Jangan rasa, ini nanti minum ya kopinya ya. Rupanya kopinya naruh garam, kita langsung minum. Wih, asin kayak gitu kan. Kita harus ngecek dulu, ini kopinya kok warnanya pink kayak gitu kan. Nah, begitu juga dengan AI. Sama halnya juga dengan indikator. Dia memudahkan kita lah. Teman-teman misalnya melihat moving average 13, kan teman-teman melihat harga rata-rata 13 candle terakhir. Di situ bisa menjadi acuan apakah dia di atas rata-rata yang berarti bullish ataupun di bawah rata-rata yang berarti bearish. Nah, itu contohnya. Sama juga dengan AI ini, ChatGPT maupun DeepSeek. Dia akan memberikan area-area dan catatan penting di situ yang harus kita ikuti juga, teman-teman. Ya, jadi kita tetap akan menilai, tetap butuh analisa teknikal kita sendiri. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini masukan. Kenapa? Kalau sering dimasukin lebih enak. Bukan maksudnya. Maksudnya saya sering loss gara-gara saya enggak mengikuti ya warning ya dari si AI ini.
Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi di sini dia bilang lower low-nya di sekian, lower high-nya di sekian. Bias utamanya adalah bearish. Jadi selama harga di bawah 104.550, maka dia katakan bearish. Kita cek harganya sekarang berapa nih? Sekarang ya di bawah. Berarti dia akan menganggap ini sebagai bearish ya teman-teman ya. 104.550 ya. Balik lagi. Bearish ya. Jika break 104.550, potensi reversal ke 105.300. Jika pertahankan LH, target 103.500. Jadi dia jelas ya. Likuiditas kunci dia udah kasih tahu, fair value gap-nya di mana, karena ini ICT konsep teman-teman. Memang ada teknikal ini. Jadi bukan sembarangan AI ngeramput aja teman-teman ya. Timing institusional ini lebih ke arah menurut saya adalah di mana volume-volumenya meningkat. Kalau teman-teman bisa perhatikan, biasa volumenya agak rame itu di sekitaran jam 7 malam ke atas ya. UTC itu kalau WIB itu tambah 7. Jadi pukul 19 atau pukul 7 malam sampai 16 tambah 7 berarti sampai pukul 11 malam. Tapi beberapa kali saya nangkepnya juga di subuh hari dia naik turunnya sangat kenceng. Kenapa? Karena market Amerika itu bukanya kan dari 8.30 malam ya teman-teman. Teman-teman hitung aja 10 jam atau 8 jam. Nah, itu masa aktif-aktifnya. Nah, entry sniper dengan risk reward 1/3. Bearish continuation itu skenario 1, skenario 2 itu adalah bullish reversal. Di dalam trading futures itu hanya ada 2 skenario. Kalau nggak naik ya turun ya. Jangan langsung kamu pikir ya pasti tiap pagi naik ya kamu pasang naik. Kagak seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman lihat. Triggernya harus kita lihat. Harga ditolak di 104.550 atau close candle 4H di bawah 104.300. Kita cek ya. 4H kita cek time frame-nya 4H. Oke. Di bawah 104.300. Ini 1043. Ini hampir ya, hampir ketutup ya teman-teman ya. Ini sisa 2 jam lagi. Kalau 2 jam lagi dia tutup di bawah itu, maka kita akan menganggapnya kita hanya akan pasang posisi short. Oke. Nah, jadi kita dengerin nih kata-kata si DeepSeek. Maka entry-nya adalah di 104.400, tepat di bawah FVG. SL-nya di 104.600, TP 103.500. Setelah dapat tanda-tanda seperti ini, kita tandai teman-teman. Ini bukan area lagi ya. Kemarin dia kasihnya area. Sekarang nggak area. Tapi nggak apa-apa. Nggak area juga nggak apa-apa. Jadi di sini kita lihat. Misalnya di sini entry-nya 10400. Saya kasih tanda dulu. Di sini saya 10400. 10400. Oke. Jadi saya step by step ya teman-teman ya. Di sini ya. Ini area entry-nya. Kemudian area SL-nya adalah 104.600. Kita masukin ini garisnya. 104.600 mana dia horizontalnya, horizontal line ini dia. Horizontalnya kita kasih ini SL-nya adalah 104.600. Oke. Di sini tipis banget ya karena sniper entry dia bilangnya. TP-nya di 103.500. 103.500 horizontal line-nya. Oke. 103.500. Oke, di sini 103.500. Oke. Oke. Nah, sudah kayak gini. Langsung entry, langsung entry, langsung entry. Enggak, teman-teman. Di kanan atasnya itu ada yang namanya alert. Jadi kan sekarang harganya udah ke bawah. Kita mesti cek dulu close candle 4H-nya di bawah 104.300 dan dia mau kita retest ke atas baru kita ambil. Jadi nggak di tengah-tengah jalan kita ngambil posisinya seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi kita kasih notes dulu kalau dia ke tadi kita pasangnya di mana? 104.400. Berarti kalau misalnya di 104 kan 400 ya. Berarti kalau dia naik di atas 450 udah kasih kita warning duluan. 104.450 kan sisa beberapa poin lagi ke 104.400. Kita mau lihat apakah ada penolakan. Nah, seperti itu ya. Every time create. Oke, selesai. Maka ini saya matikan dulu. Ini warning saya dari itu ya. Sehingga saya enggak kelewatan alertnya. Jadi kalau sudah ada di atas 104.450, dia akan kasih tahu saya. Nah, di situ kita baru standby untuk pasang posisi apabila ada tanda-tanda sudah adanya bearish seperti muncul candle engulfing bearish, pin bar dan sebagainya. Itu teknikal kita sendiri. Lanjut lagi teman-teman.
Skenario keduanya adalah bullish. Nah, ini kan, makanya kalau dia sudah di 104.400 tadi, dia nggak ada istilahnya tanda-tanda mau turun. Jangan kita ngotot pasang untuk short. Siapa tahu dia break dengan volume tinggi, RSI bullish divergence. Nah, dia udah kasih tahu triggernya. Maka entry-nya adalah di 104.600. Poin yang ditekankan ya adalah 104.400 ini. Ya, karena kalau dia break 104.550 itu tanda bahaya. Oleh karena itu SL-nya adalah 104.600 di skenario bearish-nya ya. Jadi harapannya dia nggak break 104.550, dia balik turun lagi dan kita cuan ya. Ini harus ditekankan. Jadi jangan ngasal entry. Dulunya saya ngasal entry makanya sering loss. Konfirmasi tambahan kita bisa lihat divergensi di RSI ya. Ini dia nggak jelasin. Jadi kita harus bisa trading by divergence juga. Lihat RSI-nya ada divergence atau enggak. Manajemen risiko seperti yang saya sebutkan tadi. Risiko gunakan risk 1/2% per trade. Dia yang kasih tahu. Misalnya teman-teman punya modal $100, 1%-nya sampai 2%-nya yaitu adalah kurang lebih seperti saya. Tiap posisi hanya boleh loss 1 sampai $2 saja. Oke, di situ dia kasih tahu. Kenapa kayak gitu? Karena dengan manajemen resiko seperti ini, kita bakal trading lebih lama. Katakanlah 1-2% itu butuh 100 kali sampai 50 kali salah berturut-turut baru modal kita habis. Seperti itu ya. Trailing SL jika harga mencapai 103.800 bearish atau 105 bullish geser SL ke break even. Artinya stop loss tadi kan kita loss ya, loss 1% atau 2%. Kalau move ke break even itu artinya move ke entry point. Jadi sehingga kalau harganya kebanting pun kita nggak akan rugi. Ya naikin dikit nanti kena fee teman-teman. Oke? Kesimpulannya bisa dibaca bias bearish selama harga di bawah 104.550. Entry snipernya udah ada. Target win rate-nya 80% plus, likuiditas, FVG, dan session institusi. Dia kasih quotes juga teman-teman. Tuh lihat, discipline is the bridge between goals and accomplishment. Tetap tenang, hindari FOMO. Itu artinya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya update posisi kali ini. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah trading menggunakan AI ini membantu? Atau sebaliknya? Coba teman-teman tulis di komentar. Saya ingin tahu. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.